laser, elektroforesis, western blot gitu-gitu. Itu semua metode itu tuh aku pakai di sana. Itu yang aku Oke. lakuin di sana. Terus Oke. ada lagi satu lagi kita di Atrial belajar cellular lab-nya kayak cell culture. Nah itu aku juga pakai di sana karena di sana kita maintain cells kan. Hai guys, kembali lagi sama gue Riko di I3L Podcast. Nah, di sesi kali ini, gue akan bahas sedikit tentang, magang di luar negeri. Jadi untuk teman-teman SMA yang cari kuliah, yang khususnya kuliahnya spesifik tentang sains, tentang STEM, dan mau magang di luar negeri, mungkin dengan beasiswa kali ya. Ini gue udah undang satu student kita, namanya Naomi. Naomi, hai. Hai semua, nama aku Naomi dari jurusan S1 Biomedicine cohort 2023 dari Atrial University. Oke, mantap. Naomi, dari biomedicine gitu ya. Jadi apa kabar Naomi? Baik kok, puji Tuhan. Tadi habis kelas ya? Abis kelas Habis kelas. online. Online ya? Oh Mhm. iya, oke lah. Terus, ngomongin topik tadi pas aku pembukaan, jadi kita akan ngomongin tentang sedikit, internship di Taiwan waktu itu kamu ya. Iya bener. Bisa cerita sedikit nggak sih pas kamu nge-apply itu gimana caranya sih dapet di Taiwan? Pas apply. Jadi aku tuh internship itu tuh pas libur semester kan, Mhm, abis tahun kedua. Jadi mhm. waktu liburnya tuh cuma 2 bulan. Jadi aku emang suka nyari summer internship yang kayak internship sebentar aja gitu loh buat ngisi waktu libur gitu loh. Terus Oke. banyak cutting-cutting di sini yang ke Taiwan kan. Terus jadi tahu deh ada program beasiswa namanya International Internship Pilot Program atau Mhm. kita biasa singkat sebutnya IIPP. Oke. Terus ya udah deh akhirnya aku cari profesor, terus reach out ke profesornya, terus dia terima, ya udah daftarin ke beasiswanya. Terus puji Tuhan dapet, jadi ya berangkat. Oke, sebenarnya sedikit, sebelum kita bahas details, mungkin sedikit, ini dulu kali informasi untuk teman-teman yang nonton, sebenarnya kalau di I3L, itu anak-anak memang diharuskan magang, bener nggak sih? Iya Diwajibkan bener. magang, terus magangnya sebenarnya bisa, ada beberapa opsi, bisa magang di Indo, di lokal, atau Mhm. kamu bisa magang di luar negeri, bener ya? Iya Kayak bener. gitu ya. Nah, untuk yang Naomi ini kamu memilih magangnya di Taiwan sebenarnya, iya kan sih? Tapi ini masuknya non-credit Oh, credit internship. internship, Mhm. oke. Kenapa Taiwan? Karena aku tahu ada program beasiswa itu Oke, yang ngasihnya lumayan. jadi karena ada program beasiswa itu dan dapat gaji nggak sih? Iya, Dapat uang salary ya? saku Uang kalau saku nggak gitu ya di stipend. Taiwan. Sebenarnya kamu mau ke negara lain nggak sih sebenarnya selain Taiwan? Sebetulnya sebenarnya. Mau sih pasti. Oke, tapi karena Taiwan ini menarik banget, karena ada program beasiswa, terus dapat, uang saku, jadi kamu memilih di Taiwan, kayak Iya, gitu ya? heeh. Terus selama di sana berapa lama tuh di Taiwan? Di sana cuma 1,5 bulan, 1,5 bulan? 7 minggu. Oh, cepet ya? Nggak Heeh. sampai bahkan nggak sampai 2 bulan ya? Iya, karena Iya nggak sih? liburnya waktu itu cuma segitu. Oh, karena non credit internship sih ya, Iya. betul betul betul. Terus di sana full lab project kah? Atau ada teori atau apa gimana? Iya, full lab project. Full lab project. Mhm. Terus, ngomongin lab nih, labnya di sana gimana? Keren nggak? Bagus sih kalau bagus banget. Bagus banget? Heeh. Maksudnya kalau kamu lihat dari, lab di Indo lebih bagus lab di sana sebenarnya? Sebenarnya iya sih lebih bagus, cuma kayak Bagusnya apa sih kalau boleh tahu? Maksudnya dari mesinnya kah? Dari teknologinya lebih kah? baru aja sih sedikit, cuma kayak jadi Mmm, di sana aku tuh metode-metode yang aku lakuin tuh kayak beberapa aku udah pelajarin di sini kan. Jadi sebenarnya metode-metodenya tuh maksudnya alat-alatnya tuh nggak banyak beda sama yang di sini. equipment-nya? Iya, cuma kayak emang ada beberapa alat yang ada di sana tapi di sini nggak ada. Oke. Mhm. Jadi bisa dibilang di sana lebih lengkap gitu kali ya? Lebih lengkap, lebih advance. Lebih advance, betul. Terus, orang-orangnya di sana gimana? Seru nggak? Maksudnya orang-orangnya helpful kah? Atau di sana galak-galak kah? Kalau gitu kamu pas magang project itu bareng sama anak Indo yang lain atau kamu doang atau bergabung sama negara-negara lain atau gimana? Jadi itu kan ikut sama profesor kan. Nah, profesor aku tuh punya murid S2, S3 juga. Jadi Mhm, kita di sana, awalnya belajar bareng-bareng karena mereka S2, S3 itu juga baru masuk. oke. Jadi profesornya tuh ngajarin langsung ke kita. Terus di saat yang sama tuh Mhm. ada juga murid, internship tapi dia pakai program beda namanya TEEP. TIIP, apa tuh? Iya, eee, T-nya Taiwan kan pasti? Taiwan Ah, Tangerang apa? tunggu Oh, singkat belum, Taiwan Education Experience Program kalau nggak salah atau Oke. E-nya kebalik aku nggak Oke, inget. nggak apa-apa nggak apa, Nah, oke. dia tuh, eee, Itu orang lokal kah? murid Orang lokal UI, Taiwan? Oh, UI. teknik biomed Oke. tahun terakhir. Jadi Oke dia oke ngerjain oke. tesis dia di sana.
Oke, jadi minimal ketemu sama orang Indo lah ya. Ya, nah itu kita belajar Oke. bareng-bareng di sana. Mhm. Terus kayak, oh kan belajar sama orang Taiwan-nya juga kan, mereka tuh ternyata surprisingly baik banget Oke. dan nggak individualis ya, at least yang di lab aku. Karena sebenarnya banyak dengar dari orang kalau misalnya orang Taiwan tuh katanya maunya mainnya sama orang Taiwan doang, Eksklusif gitu ya? eksklusif gitu loh. Mhm. Tapi ternyata enggak, mereka juga kayak Mmm. ngajak kita Oh, ngobrol maksudnya terus, ngajak oke makan, oke oke. ngasih rekomendasi di Taiwan ke mana, kayak gitu. Tadi sorry, kampusnya apa ya? Taipei Medical University, TMU ya? TMU. Taipei ya, Taipei Medical University. Mhm. Terus, bahasa di sananya pakai bahasa Inggris kah atau kamu harus belajar bahasa Mandarin atau bahasa basi? Kalau di lab Inggris sih, cuma mungkin Mmm. profesornya kalau ngomong ke murid Taiwan-nya, mereka lebih ngerti Mandarin. Oke. Mhm. Tapi kamu diwajibkan untuk bisa bahasa Mandarin nggak sih kalau ke sana? Enggak sih. Jadi Kal anak-anak I3L yang mau magang ke Taiwan sebenarnya nggak harus bisa bahasa Mandarin ya? enggak sih, cuma paling kalau pesan makanan atau kalau Mhm. beli di Family Mart, 7-Eleven itu mereka pasti pakai bahasa Mandarin kan, jadi Oke. at least kita ngerti sedikit. Tapi aku yakin 2 minggu di sana Oh ya? pasti bisa. Oke, seru sih kayaknya ya. Oh jadi sebenarnya, di dalam kampusnya sendiri di sana nggak harus bahasa lokal mereka, karena memang mungkin tergolong uni internasional kali ya? Maksudnya Enggak mereka juga nggak juga sih. ya? Oh iya sih, tapi banyak-banyak, dari negara-negara lain yang kuliah di Oke, sana jadi juga. mereka pakai bahasanya bahasa internasional kali ya, bahasa Inggris, tapi untuk bisa survive hidup di sana selama 7 minggu, minimal kau bisa bahasa Mandarin yang sehari-hari kali ya, ke pasar beli apa, Tapi tuh. kebanyakan Inggris juga udah Oh ngerti mereka sih. udah oke ya? Oke. Okelah, sip kalau gitu. Terus, tadi ngomongin tentang scholarship, berarti kamu ke Taiwan berangkat, ini kan program internship tapi dengan beasiswa. Mhm. Beasiswanya full atau gimana sih? Jadi, tadi aku mention IIPP Mhm. kan. Jadi IIPP ini tuh program dari pemerintah Taiwan. Jadi student S1, S2, S3 itu bisa daftar program ini, kalau misalnya mereka emang mau research di lab di universitas atau research institute di Taiwan gitu. Mhm. Mmm, batuk? Terus habis itu, mereka itu ngasih uang saku atau stipend kan Iya tadi, iya iya. sebesar 1.000 NTD atau setara 500 ribuan per harinya. Jadi Itu itu untuk nutupin living cost juga sebenarnya, iya nggak sih? ya buat nutupin living cost sebenarnya. Untuk tempat tinggal, dapet, mes di sana? Enggak. Nah, jadi 500 ribu itu dikali lamanya kita stay di Taiwan. Jadi Oke. anggapannya misal aku stay di sana 30 hari. Jadi Mhm. kita sebutnya rupiah aja ya, lima Rupiah. ratus ribu dikali 30 kan 15 juta kan. Jadi selama sebulan tuh dapat 15 juta, terserah kita mau alokasinya kayak gimana. Oke, pokoknya Mhm. mereka udah kasih sekian 500 juta jebret, kamu aturlah gitu ya. Mhm. Tapi nggak dapat mes kan, jadi di luar mes. Jadi Iya, kamu kalau tempat tinggalnya di mana kamu? waktu itu tuh aku cuma 1,5 bulan kan, jadi Mhm. aku beruntung banget aku dapat kamarnya orang Indonesia yang lagi S3 di sana, tapi lagi Mhm. balik ke Indonesia. Oh kamu Karena kayak numpang situ? iya, nah karena di sana tuh rent-nya tuh termasuk mahal ya di Taiwan ya, Oh ya, kalau heeh, boleh tahu berapa sih rent-nya? In general aja, berapa sih? 10 ribu sampai 15 ribu, Di rupiahnya jadi? 5 juta sampai 7,5-an. Oke Dan oke. itu tuh, ya itu oke, Mmm, nggak jelek. oke ya. Jadi kamu, eee, ada orang Indo yang kuliah di sana tapi lagi pulang ke Indo, terus Mhm. nggak terpakai, jadi kamu pakai dulu nih, Iya, karena daripada daripada kosong. mereka tuh ada kontrak kan sama Mhm. landlord-nya, jadi daripada Mhm. kontraknya angus, mending mereka tuh bayar setengah, terus setengahnya tuh kita yang Mhm. bayar, Mhm. daripada kontraknya full angus, karena mereka harus bayar denda juga kok, Oke, kayak tapi itu gitu. sebenarnya mes si kampusnya atau itu di luar? Di luar, Oke, tapi di TMU itu ada mesnya? ada. Oke, kenapa kamu nggak di mesnya waktu Nah, itu? karena namanya aja Taipei Medical University kan, jadi Mhm. main major di sana itu medicine. Mhm. Nah, mereka itu lebih utamain Oh, oke oke, I anak-anak see. kedokteran yang orang Taiwan. Tapi Oke. mereka pun tuh katanya dapatnya tuh susah juga, karena mereka harus undian juga gitu loh buat Mhm dapetin mhm. dorm di sana. Oke, eee, untuk program internship yang dibayar ini di Taiwan sebenarnya, terbuka untuk semua students di seluruh dunia atau gimana sih? Itu syaratnya apa aja sih? Kenapa kamu bisa dapat kayak gitu? Terbuka sih ini buat Terbuka? semua orang Mhm, yang mau yang mau. ikut program itu aja kan? Ya yang Terus penting syaratnya pas kamu sekolah. waktu itu requirement-nya apa? Requirement-nya tuh jadi Mmm. aku tadi udah bilang kayak, menurut aku yang paling penting itu kita cari profesornya dulu yang kita tertarik sama projeknya.
Jadi awalnya kita reach out ke profesornya dulu, Cara reach out-nya terus tahu-tahu website, gimana caranya gitu orang me-reach out profesornya? jadi awal-awalnya tuh tentuin dulu kita mau ke universitas apa. Oke. Dari situ kan kita bisa lihat tuh faculty-nya ada apa aja, Oke. profesornya ada apa aja, dan di situ tuh ditulis juga research area Mhm. profesornya itu di mana aja. Oke, terus kamu kontak-lah ke profesornya, Cari yang through benar. email, Through email. through Karena di situ email. ditulis juga email profesornya. Oke, dapatlah. Terus tapi mereka biasanya ada kuotanya nggak sih per tahun atau per apa gitu? Ada deh, yang buat IAPP ini tuh, maksimal 2 orang. Oke, sip. Coba aku lagi membayangkan ya, misalkan aku nge-apply nih, terus, aku kontak email ke profesornya, oke, bla bla bla, terus nanti next step-nya adalah aku di-interview oleh profesornya. Sebenarnya ini tergantung juga, ada profesor yang langsung terima, ada yang Oh ya? ngajak interview. Kok bisa langsung terima ya? Karena mungkin dia udah kenal sama kampusnya kita atau apa sih biasanya? Oh itu bisa sih, karena Mhm. kan banyak anak I3L apalagi ya yang ke Taiwan kan, dan dari situ tuh profesornya udah ngeliat kayak kinerja anak I3L itu kayak gimana, dan biasa tuh mereka nanya kayak, "Eh, tahu nggak ini?" Terus Oh, biasa dari sana kayak, oke "Oh oke oke. ya tahu," gitu. Jadi advantage, jadi student ITERA tuh sebenarnya bisa bisa ke Taiwan lebih gampang kali ya. Tapi Iya. sebenarnya kalau secara jalur, normalnya misalkan si profesor yang nggak tahu nih anak Indo di kampus mana mungkin dia ada interview kali ya sama si profesornya mungkin ya wawancara, Heeh. tapi nggak ada, written test, tes tertulis gitu nggak ada? Enggak sih. Jadi memang lumayan gampang ya Naomi ya sebenarnya? Mmm, Gampang-gampang susah atau gimana? kayaknya mereka lebih lihat dari CV deh. Nah, karena di Oh, CV kan ditulis juga oke oke. skill-nya apa, jurusan apa. Oke, jadi mereka pasti minta CV kamu ya, mungkin CV kamu udah lumayan lengkap, portofolio mungkin kamu pernah project apa Mhm. gitu kali ya. Iya, Oke oke. Jadi ada kemungkinan juga ditolak dong oleh sana kan? iya bisa. Oke oke. Teman kamu ditolak ke sana? Ada. Ada. Nggak usah sebut nama, nggak usah. Terus, oke ngomongin major biomedicine sebenarnya kita tarik sedikit ke belakang ya, kenapa sih dulu Naomi ngambilnya biomedicine, apakah dulu pengen jadi dokter tapi kayaknya kelihatan dokter ini kelamaan nih kuliahnya nih tapi ya udah ngambilnya biomedicine atau gimana tuh? Iya itu yang pertama. Mhm. Yang kedua ya kayak, aku emang udah tertarik buat belajar human biology kan dari dulu sebenarnya, kayak pengen tahu gimana sih cara tubuh manusia tuh bekerja. Oke. Terus ya udah aku nyari-nyari kan, jurusan apa sih yang belajar tentang kayak bagian molecular biology-nya gitu loh, yang kayak tahu molecular biology apa Kak, kok? nggak tahu. Kamu mancing ada, aku cuma tahu uang. Aku anak ekonomi. Oke. Jadi Jelasin kayak dulu ya, jelasin dulu. aku penasaran gimana sih cara sistem imun manusia itu bekerja, kayak Kakak tahu kan kayak kita tuh punya immune system yang bisa ngeprotek diri kita dari Sakit, penyakit. iya. Cuma pertanyaannya lagi kayak meskipun immune system kita secanggih itu, Heeh. kenapa sih masih bisa kena sakit? Oke Apalagi kayak cancer atau penyakit menular lainnya kayak Covid waktu itu kan. oke. Nah, akhirnya aku nyari jurusan-jurusan apa sih yang sebenarnya belajar Terkait tentang itu? terkait dengan ini. Terus Oke. keluar, waktu itu aku ingat yang pertama kali keluar tuh sebenarnya ITRL University. Jadi aku tahu ITRL duluan, Mhm. baru biomedicine. Terus aku lihat kayak apa sih ITRL, terus lihat, terus ternyata baru tahu, oh ada jurusan namanya biomedicine. Terus akhirnya aku searching lagi tentang biomedicine, terus kayak ternyata ini emang belajar semua hal yang aku pengen tahu, Oke, gitu loh. sudah mencakup semuanya yang kamu pengen gitu ya? Jadi aku makin yakin buat ambil jurusan Oke ini. oke, memang kamu dari SMA udah pengen yang ke arah human belajarnya kali Iya, ya? heeh. Terus kelihatan dokter kayaknya terlalu lama, terus papa mama akhirnya support-support aja kalau kamu milih biomed. Mungkin kan untuk beberapa orang tua setauku ya, mereka tuh nggak terlalu familiar dengan jurusan biomedicine, karena setauku zaman dulu itu nggak ada biomed di S1. Dulu tuh mau ngambil biomedicine tuh harus ngambil kedokteran dulu ya kan, bener nggak sih? Bener Terus bener. baru ambil S2-nya di biomed. Terus tapi kalau sekarang, kan udah di S1 tapi si papa mama support sebenarnya. Mereka awalnya juga nanya, "Ini jurusan apa sih?" Iya, Terus ya jadi udah, apa gitu iya kan jadi sih? apa, aku Iya. jelasin aja kayak gini, terus aku kasih tahu kalau misalnya Mhm. international exposure-nya tuh gede juga karena di luar itu jauh lebih maju kan di Oke. jurusan ini. Oke Akhirnya oke mereka kayak, oke oke. "Oke." Oke gitu ya. Soalnya orang tua tuh setahuku concern-nya tuh kayak, "Mau jadi apa sih lu kalau udah kerjanya gitu, nggak usah aneh-aneh nih," gitu kan biasanya. Iya sih. Ada lagi beberapa orang tua ya udah aman aja bisnis aja lah gitu kan. Iya. Tuh, good good. Oke, ini kan udah pulang itu berangkat pas kapan ya? Pas tahun kapan tuh waktu itu Tahun berangkat? lalu, Tahun lalu Juli 2025, Julai, berarti, cuman berapa tadi, berapa 7 minggu ya? 7 minggu, Minggu, oke. Terus, sekarang semester 6. 6 berarti nanti bisa ada internship lagi kan yang wajib?
di semester 7. Mhm. Ya, kira-kira kamu mau ke mana tuh internship? Aku mau balik ke sana. Oh, kamu mau ke Taiwan lagi? Aku balik ke sana. Oke, tapi lebih lama dong tuh harusnya ya? Lebih lama, 5 bulan. Itu programnya beda lagi atau Nah, yang kali ini aku pakai TEEP. TIP itu? Iya. Nah, ya oke. Terus lebih lama tapi mungkin juga dapat uang saku juga kali ya? Mhm. Oke, 5 bulan. Terus yang pas Juli tahun lalu itu kamu happy nggak? Overall happy nggak? Seneng sih, seneng lah pasti. Senang. Apa yang bikin kamu senang? Dari sisi apanya? Sisi, belajarnya kah? Jalan-jalannya kah? Teman-temannya? Environment-nya? Atau apa? Karena tujuan ke sana kan emang buat ngabisin waktu liburan kan, karena kayak ngapain Oh, ketemu niatnya orang tuh tua, liburan iya. sebenarnya, oke. Enggak, Enggak ya? ngabisin Oh, ngabisin. ngabisin waktu liburan. Tapi juga aku nyari yang aku bisa sambil belajar juga. Oke. Dan menurut aku di sana selama 7 minggu tuh udah pas banget kayak aku 50% belajar, 50% liburan. Oke, Dan ya aku ngerasa hmm, culture-nya cocok sih, karena orang-orangnya juga kayak baik-baik, oke. ramah-ramah, makanannya cocok, Makanan cocok ya? makanannya Apa sih cocok. makanan sana tuh makan apa aja sih? Maksud Lurovan tau nggak? nggak tahu lagi. Nggak, sejenis apa? Nasi Mie kecap kah? babi itu. Oke, nasi kecap babi, oke. Oke oke. Tapi intinya cocok lah ya dari, makanannya iya, terus mungkin lingkungannya aman-aman aja Aman untuk aman banget. untuk mahasiswa asing kayak kita gitu Mhm. ya. Mereka, apa namanya, mereka menerima kita kayak gitu kali ya. Terus, eee, kira-kira pas nanti next semester 7 mau ke Taiwan lagi, kira-kira harus ada yang kamu improve nggak? Atau harus ada yang kamu perbaikin nggak? Untuk kayak pengalaman yang sebelumnya nih kayaknya untuk next-nya gue harus gini nih gitu. Karena yang kemarin cuma non-credit internship, Mhm jadi aku waktu itu mikirnya cuma kayak aku mau belajar sebanyak-banyaknya di sini kan, mhm di situ kemarin. mhm. Tapi yang kali ini kan jatuhnya udah credit internship kan, jadi aku mikir kayak aku bakal lebih serius di sini, aku bakal, pelajarin dulu publication-publication profesornya supaya kayak nanti, nggak zero knowledge pas nyampe sana gitu loh. Oke, kita sedikit cerita lebih dalam, tentang pas project kamu tahun lalu ya di Taiwan ya, Oke. karena tadi kan belum cerita banyak hal dulu, jadi pas selama 7 minggu itu Mhm. project-nya ngapain? Jadi Satu project selama 7 minggu atau dibagi-bagi lagi dengan beberapa project? ya satu project selama 7 minggu. Mhm. Jadi, kita di sana ngerjain project buat nge-analyze perannya transcription factor Kerox-20 di epithelial stem cells differentiation. Jadi, Oke, ngerti itu, ngerti. Kerox-20 itu transcription factor. Apa apa? Transcription factor itu Trans protein kok, protein, buat nah, ngatur gene expression. oke. Nah, jadi profesor aku tuh di lab profesor aku sebelumnya tuh nemuin kalau misalnya transcription factor ini ada di sel-sel awal, Mhm. eee Mau minum? Ada menunya oh dong, Teh. ya mau oh nggak ada. Terus? Oke, jadi Kerox-20 itu awalnya ditemuin di sel-sel awal pembentuk, epithelial stem cells yang bisa berkembang jadi sel-sel pembentuk folikel rambut. Folikel rambut, Nah, oke. jadi projeknya kali ini tuh buat ngelihat apakah si Kerox-20 ini itu Kayak apa, Carex? Kerox itu nama Nama gen, gennya ya, ya, gennya. Kerox-20. Carex-20, oke. Nah, Oke, jadi, project-nya apa? Tadi apa? Untuk menemukan analyze untuk analyze, analyze apa tuh bahasa Indonesia? iya, analisis, betul. Untuk Analisis analisis perannya si udah lupa bahasa Kerox-20. Indonesia, udah lupa ya bahasa Indonesia ya? Maaf ya? Enggak. Ya, analisis perannya si Kerox-20 Mhm. di epithelial stem cell differentiation. Si apa, Carex apa, Dia Krox, KE apa? K R Mimisan guys tolong. Jadi itu ngebahas itu jin. Jin, tahu jin tahu aku, yang keluar dari lampu ajaib kan itu jin. iya Iya iya, tahu bener gen bener gen, bener. gen, aku tahu gen. Mhm. Oke, jadi untuk folikel rambut apa tadi? Iya, di pembentukan sel folikel Oke, rambut. jadi selama 7 minggu itu kamu ngebahas satu project itu. Mhm. Itu individual or tim? Tim, karena cuma 7 minggu jadi profesornya mikir kayak, udah bareng-bareng Oh, aja. harusnya tuh bisa individu gitu? Bisa kalau lebih lama. Oke, itu jadi tim dengan siapa tuh timnya? Orang Indo lagi atau Nah, aku ke sana, ke lab profesor itu sama satu anak ITRA lagi. oh ada temanmu. Jadi, Mhm. apa namanya, ini tuh tim dengan, temanmu itu? Iya, nah jadi kan tadi aku bilang ada satu anak lagi dari UI Dari UI kan, itu kita bareng? bertiga. Oke. Tapi ada gabung lagi sama anak
murid Taiwan yang lain. Aku tuh penasaran sih, sebenarnya kalau intern project itu kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur tuh gimana sih? Atau Sabtu, Senin tuh pagi sampai sore gitu apa gimana? Kayak orang kerja nggak sih? Sebenarnya balik lagi ke profesornya. Oh, yang profesor kamu, Profesor Dumbledore itu? Hah? Ya profesor itu ya? Profesor dekat ya itu Oh, ya, iya iya. Dumbledore. Iya iya iya. Dia minta kita jam 9 sampai 5. 9 sampai 5, Mhm. setiap hari, Senin Senin sampai sampai Jumat. terus Sabtu Minggu kamu libur gitu Tapi kan? ada eksperimen yang sampai Sabtu Minggu. Oke. Ya gitu. Tapi lumayan capek dong Senin sampai Jumat, Senin sampai 5 ya? Iya kan? Mmm, Lumayan capek nggak sih? enggak lah. Tapi ada beberapa profesor mungkin yang beda beda ini kali ya, beda cara kerjanya ya. Ada yang Iya. mungkin ada yang cuman seminggu 3 hari gitu ya. Ada yang terserah kamu mau datang kapan aja, yang penting pas meeting ada data, Yang kayak penting gitu. beres. Oke, sip sip sip. Tapi mungkin nanti next-nya s yang sepengalaman yang kamu tahu dari kakak tingkat kamu, senior kamu, nanti pas internship 5 bulan itu, pas next-nya nanti itu kira-kira project-nya 1 atau banyak project yang kamu tahu? Banyak project sih kelihatannya. Oh, jadi nanti next-nya untuk 5 bulan itu, ya mungkin dibagi-bagi kali ya? Maksudnya satu project itu 2 bulan, ada satu project lagi 2 bulan, Iya itu bisa kali kayak ya? gitu atau mungkin profesornya bisa kasih kayak banyak langsung sekaligus gitu, terserah dia. Oke. Oke. Dari Naomi aku minta 3 tips dong yang buat, teman-teman yang nonton nanti yang mau coba intern di luar, spesifik di program IEP itu ya di Taiwan tuh apa aja sih Naomi? Yang pertama pas kuliah, apalagi pas lab itu beneran dipelajarin sih kayak Mhm. lab skills-nya gitu, supaya nanti di sana kayak udah nggak Mhm. bingung gitu loh dan kayak kita bisa ngerjain banyak hal. Itu Oke yang pertama. oke. Yang kedua mungkin selama kuliah tuh cari tahu research interest-nya di mana sih supaya Research interest-nya, wih mhm, menarik ya, terus? supaya pas magang tuh supaya pas nyari profesor tuh Mhm. udah tahu mau ke profesor yang mana, terus udah sering Oke. baca-baca paper-nya juga. Mhm. Yang ketiga, apa ya, karena ke luar negeri ya, karena kayak karena mau Mhm. intern abroad, jadi mungkin, sambil belajar bahasa Inggris kali ya, karena di sana kan universal English tuh universal language, Betul jadi betul. itu sih penting. Menarik sih, emang setauku, nggak cuman untuk intern di luar ya, Mmm, tapi untuk kerja pun sebenarnya jangan cuman jago teori, cuman tetap harus ada soft skill atau ada tadi ngomongin lab skill segala macam gitu ya, yang harus ditingkatkan memang itu butuh banget kali ya buat mhm, anak-anak sekarang gitu ya. Karena setahu aku pun kalau mau kerja yang dilihat adalah bukan, cuman GPA, iya bener. tapi udah pernah ngapain aja selama kuliah, pernah project apa, itu berlaku untuk semua jurusan sih by the way, nggak cuma science, Mhm, tapi di jurusan yang lain pun sebenarnya yang dilihat, ini anak seaktif apa sih pas kuliah, kayak gitu mhm. sih. Good good, keren banget Naomi. Oke, tadi kan ngomongin lab skill Naomi ya, jadi menurut kamu lab skill yang sudah kamu pelajarin di I3L yang kepake pas kemarin magang tuh apa? Banyak sih kayaknya hampir semuanya kepakai, kayak aku waktu itu Contoh? ada pelajaran namanya, molecular cellular biology lab, itu tuh Oke, belajar PCR, PCR. elektroforesis, Mhm, western blot gitu-gitu, itu semua metode itu tuh aku pakai di sana, itu yang aku oke lakuin di sana. Terus oke. ada lagi satu lagi, kita di Atrial belajar cellular lab-nya kayak cell culture. Nah itu aku juga pakai di sana karena di sana kita maintain cells kan, Oke gitu sih. oke, jadi kayak gitu ya guys, diingat-ingat, dicatat ya, yang terutama untuk yang background-nya sama kayak kamu kali ya, yang ke arah biomedicine or medical gitu ya. Mhm. Oke Naomi, sebenarnya aku penasaran sih, tadi kan udah ngomong panjang lebar nih ya, tapi untuk, masalah pendaftaran nih, gimana sih kamu bisa ini nggak sih sharing sedikit, gimana sih step awalnya, bener-bener awal sampai kamu keterima di sana itu di Taiwan tuh gimana sih? Apa yang harus dilakukan dulu gitu? Bisa kamu sedikit nggak ceritain ke kita? Jadi yang pertama itu aku cari universitas yang aku mau tuju dan aku udah tahu aku mau ke Taipei Medical University. Terus aku buka website mereka, aku lihat list profesornya ada apa aja. Dari situ aku lihat profesor, punya research area mereka tuh di mana aja. Terus aku cari profesor yang research area-nya itu align sama research interest aku. Baru habis itu aku reach out ke mereka lewat email, aku attach CV, motivational letter, sama academic transcript aku, dan habis itu dibalas kan sama profesornya. Dari situ begitu profesornya udah oke mau aku masuk ke lab mereka, aku daftar ke programnya lewat website-nya IPP itu. Oke, dari kamu email sampai mendapatkan pengumuman kamu keterima itu berapa lama? Pengumuman keterima Yes programnya, yes, heeh.
Kemarin kayaknya kurang lebih seminggu deh kok. Kurang lebih seminggu ya? Oh Seminggu. lumayan cepat ya habis Sep diterima, langsung nanti dikasih jadwal, apa namanya, kapan mulainya segala macam ya? Nah itu Gitu? kita milih sendiri tanggalnya. Oh gitu. Mhm. Oke, jadi teman-teman yang nonton nih, kayak gitu caranya ya. Jadi, cek dulu website-nya, bla bla bla, baru nanti daftar ke apa, Program. programnya, terus baru nanti siapin CV dan lain-lainnya, gitu Mhm. ya. Oke deh, sip, thank you Naomi. Kita main game sebentar ya Naomi ya, biar lebih nyantai dikit gitu ya. Aku ada 3 pertanyaan, kamu bisa pilih. Aku kasih 2 opsi, terus kamu pilih mana yang oke buat kamu, mana yang kamu banget gitu ya. Oke. Oke? Terus jawabannya di sini nggak ada yang salah ya. Jadi ini cuman menurut kamu aja. Pilih salah satu. Oke, kalau bisa diulangin lagi, kamu bakal tetap milih intern di Taiwan dan nggak dapet uang saku, atau kamu magang full scholarship atau dapat uang saku di negara lain selain di Taiwan? Yang kedua lah kok. Yang kedua, Iya. oh jadi kamu prefer dapat uang saku Heeh. gitu, di negara manapun nggak papalah gitu ya? Kecuali Oh kecuali iya ya pokoknya ya ada beberapa negara yang kamu nggak terlalu nyaman, ya nggak sih? Jadi Mhm. ya tetap pilih ya kalau bisa dapat uang saku lah gitu ya? Iya. Oke. Yang kedua, top 3 favorite food ketika pas di Taiwan kemarin? Mmm, xiaolongbao. Xiaolongbao, Heeh. kayak jenis apa sih? Hah? Tadi apa? Jenisnya kayak nasi apa? Enggak, beda. Mie Ini apa? itu loh yang di dimsum yang dalamnya ada supnya. Hah, aku taunya ada udangnya dalamnya. Hah? Enggak ya? Kok Xia ada supnya sih? xiaolongbao. Ya udah oke, Xiaolongbao guys. Yang kedua, Eee, sup, oke. itu di Taiwan tuh terkenal yang ayam goreng itu lah yang kayak shilin. Oke, kayak Iya kayak gitu. kebayang sih kayak Iya silien. kayak gitu, cuma mereka nggak dipotong. Gimana? Nggak dipotong. Kalau shilin kan dipotong-potong kan. Mhm, Ini kalau dia itu langsung segede gini. segede ayam. Se eee, Mmm. oke ayam goreng lah, tapi dia kayak shilin tapi bedanya nggak dipotong aja. Oke, Sama lebih murah. gurih-gurih juga sama kan? Iya. Yang ketiga, yang kamu ditawarin nggak bakal nolak, apalagi? Kamu sehari-hari makannya apa di sana? Atau kamu masak? Oh ada namanya tanping. Tanping, Iya apa ini tuh? makanan tradisional Taiwan. Dia Oke, egg pancake. egg pancake, Heeh. oke. Tapi by the way ngomong-ngomong di sana kamu masak kah atau kamu beli-beli terus? Kan dapat duit ya. Iya. Jadi kamu ya aji mumpung nggak sih kayak, ya mumpung di Taiwan even nggak terlalu lama, pasti nyoba-nyobain banyak hal Iya nggak bener. sih? Gitu. Mhm. Mungkin bisa makan di kantin kampusnya juga kali ya? Nah karena pas itu tuh orang-orang tuh lagi pada libur juga, jadi kantinnya tutup. Oh, Mhm. bener-bener totally tutup semuanya? Iya kantin kampus Kantin tutup, kampusnya? tapi ya makanan Sekitarnya pinggirannya enggak. sekitarnya banyak Heeh. warteg gitu ada? Iya 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 kayak gitu, Iya kan? iya. Warteg, ada tukang gorengan? Ada dan Ada? mahal. Mahal? Iya. Tapi sama kayak bentuknya kayak tempe, Enggak beda bakwan? Oh beda. beda-beda, Heeh. oke. Ada seblak seblak? Nggak ada. Oke. Oke yang ketiga, yang terakhir. Pilih ya, setelah lulus, pilih kerja di Indo lokal, Mmm. gajinya gede, double digit, perusahaannya terkenal, or after graduate kamu pilih kerja di luar negeri tapi gajinya ya UMR, terus perusahaannya biasa-biasa aja. Fresh graduate. Yes, Yang pertama. yang pertama jadi tetap uang, Iya. nggak apa-apa ya, wajar ya, manusiawi. Jadi tapi kamu kalau disuruh milih nih ya, tanpa ngeliat apapun, kamu lebih milih kerja di Indo apa kerja di luar sebenarnya? Pengennya Ini nggak ngeliat, kerjaannya apa. nggak liat kerjaan apa, nggak liat gajinya, tapi deep in your heart kamu sebenarnya pengen kerja di Indo apa kerja di luar? Kalau sekarang jawabnya di Indo sih. Di Indo, Iya. kenapa? Karena dekat sama keluarga sama temen. Oke, jawaban sangat ini ya, anak berbakti gitu ya. Tapi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kerjanya keluar nggak apa-apa kali ya? Pengen juga sih Iya, sebenarnya. tapi sebenarnya ngomong-ngomong kerja di luar, papa mama support nggak sih? Kan ada terutama kamu anak cewek ya, Mhm. biasanya kan anak cewek lebih di apa sih bahasanya, lebih agak dilarang gitu Mhm. kayak, "Ngapain sih kerja di luar, udahlah di Indo aja," gitu-gitu. Tapi kalau papa mama sebenarnya di keluarga kamu support nggak sih kalau kamu kerja ya, ini bukan ngomongin magang ya, tapi kerja yang literally tuh lumayan lama bertahun-tahun, gimana? Nggak masalah sih, Nggak soalnya masalah ya? dari dulu masuk sini kan Mmm, juga aku udah bilang juga kayak, "Aku mau kerja di luar," gitu, terus mereka kayak, "Ya udah oke." Baru sekarang sebenarnya kepikiran kayak, kayaknya di Indo enak juga deh. gitu ya? Oke deh, paling
Segitu aja sih Naomi ya. Thank you udah, menyempatkan waktunya habis beres kelas datang ke podcast-nya I3L. Sebenarnya aku happy banget dengan cerita kamu karena, bisa jadi insight buat teman-teman yang nonton, jadi motivasi juga untuk teman-teman belajar lebih giat lagi, siapa tahu bisa kayak kamu, apa namanya, bisa magang ke luar negeri, bahkan dapat uang saku dan lain-lain. Jadi, thank you juga udah share pengalaman, share tips buat kita semua ya. Thank you Naomi atas waktunya, thank you teman-teman buat Sama-sama. nonton. See you di I3L, bye-bye.